Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang asumsi klasik. Nah, di sini tuh asumsi klasik itu mencakup 4 pengujian. Ada yang pertama uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan terakhir yang uji hetero. Cuman itu nanti akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini tuh kita buka SPSS dulu. Di sini saya sudah memasukkan data-datanya untuk melakukan pengujian untuk uji normalitas yang histogram dan normal pp-plot. Itu caranya itu analyze regression, lalu kita klik linear. Nah, untuk dependen kita masukin yang keuntungan, dan untuk independen kita masukin yang aset dan harga saham. Untuk plots kita yang X itu kita masukin yang JPRED, kalau yang Y SRE SID. Nah, itu kita checklistin yang histogram dan normal probability plot. Lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini tuh nanti chartsnya akan keluar. Nah, di sini chartsnya akan keluar, masih processing. Kita bisa lihat charts yang histogram. Di sini disebutnya datanya normal karena diagram batangnya itu masuk dalam garis diagonalnya. Nah, untuk yang data normal PP plotnya atau ini itu bisa disebutnya juga normal karena titik-titiknya itu mengikuti garis diagonalnya. Jadi garis diagonal itu mengikuti arah garisnya. Jadi ini adalah pengujian normalitas, yang berarti sudah memenuhi asumsi normalitas di antara kedua ini. Nah, lalu kita melakukan pengujian QS. Caranya kayak biasa, analyze non-parametric test, lalu klik yang legacy dialogs, lalu kita klik yang one sample QS. Kita masukin semua datanya. Untuk test distributionnya normal, lalu kita klik OK. Nanti outputnya akan keluar. Outputnya itu n-par test atau one sample Kolmogorov Smirnov test. Yang kita lihat itu assign seek to nya. Di sini kita lihat variabel harga sahamnya itu kalau nilainya itu sudah di atas 0,05, yang berarti sudah terdistribusi dengan normal, yang berarti pengujian itu sudah selesai. Yang kedua, pengujian QS dengan data residual. Caranya kita klik analyze regression, lalu kita klik linear. Nah, untuk yang save kita ubah checklist yang unstandardized, lalu kita klik continue karena kita kan mau masukin variabel S1 nya kan. Lalu kita klik continue. Untuk yang plots kita unchecklist karena kan tadi datanya udah kita udah buat, ya kan. Nah, udah gitu di sini saya klik OK. Nah, sini data-datanya. Nah, di sini kan sudah ada nilai residualnya ya di sini nih. Nah, ini sini kan ada nilai residualnya. Yang saya lanjutkan di sini adalah analyze non parametric test lagi, legacy dialogs, one sample QS. Masukin unstandardized residual, yang ini kita balikin dulu ke semula. Karena kan kita mau lihatnya dari data residual kan. Jadi kita masukin dulu unstandardized residual, lalu test distribusinya normal, lalu kita klik OK. Dan di sini kita lihat outputnya udah keluar. Asumsi yang kita lihat tuh assign seek to nya di sini 0,200, yang berarti itu nilainya itu sudah di atas 0,5, yang berarti data residualnya terdistribusi normal, berarti datanya sudah memenuhi asumsi klasik yang normalitas, yang berarti pengujian uji normalitas sudah selesai. Kita lanjut untuk pengujian
berikutnya, tapi kita buka dulu PPT-nya. Nah, di sini kita bacain uji multikolonialitas. Jika hubungan itu mendekati 1, artinya hubungan mendekati sempurna. Syarat lolos uji multikolonialitas, nilai kolerasinya itu lebih kecil ya atau kurang dari 0,80. Dapat juga dengan melihat nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIV atau kurang dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Kriteria pengujiannya ini. Nah, sekarang kita buka SPSS-nya. Nah, lalu kita klik analyze. Kita bisa memulai pengujiannya, regression, lalu kita klik linear. Untuk yang statistik, kita checklistin yang confidence metric dan collinearity diagnostic. Lalu kita klik continue. Untuk yang save-nya, unstandardized-nya kita unchecklist. Lalu kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK. Di sini output coefficients akan keluar. Nah, di sini akan ada keluar output coefficients-nya. Yang kita lihat di sini tuh adalah di bagian collinearity statistics. Nah, kita lihat kan di sini untuk yang harga saham itu statistik toleransinya 0,533, yang berarti lebih besar daripada 0,1, atau VIV yaitu 1,876, yang berarti kurang dari 10 atau 0,1. Data ini tidak mengalami multikolonialitas. Sini ada di sini. Nah, sini yang berarti data ini tuh tidak mengalami multikolonialitas seperti yang ada di sini. Nah, lalu kita bisa melakukan pengujian autokorelasi. Yang terakhir, autokorelasi ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar kesalahan pengganggu residual pada periode T dengan periode sebelumnya T strip 1. Menurut Ghazali 2019, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson DW, uji Lagrange multiplier LM, uji statistik Q titik 2 box sparse and Ljong box, serta uji rantes. Tapi yang kita lakukan hanya 2 uji ini. Yang pertama, kita akan melakukan pengujiannya. Caranya kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Untuk statistik residualnya kita checklistin yang Darwin-Watson. Ini kita satu-satu aja. Lalu kita klik continue. Untuk ini semuanya sudah selesai. Lalu kita klik OK. Yang kita lihat di sini adalah output modal summary. Kita lihat di sini nilainya 1,870. Cara mengetahui adanya korelasi itu kita buka tabel Darwin-Watson-nya. Nih. Cara untuk membuka Darwin-Watson-nya di sini tuh udah ada penjelasannya. Di sini penjelasannya K, banyaknya variabel bebas penjelas, N itu banyaknya observasi atau sampel, Darwin upper, Darwin lower, dan Darwin-Watson. Nah, di sini kita bisa menghitung datanya. Tapi sebelum kita menghitung, kita lihat dulu di sini. Nah, sini kita akan mencari. Di sini kan tadi kita K-nya 2. Kenapa sih kita bisa bilang K-nya itu 2? Karena di sini kan banyaknya variabel bebas. Nah, variabel kita kan di sini ada 2. Makanya kita bisa bilang K-nya itu ada 2. Berarti itu di rumus yang K sama dengan 2, ya kan? Kita sekalian lihat datanya di sini. Kita lihat datanya di sini ada 10. Ya. Berarti jawabannya itu ini 0,6972
1,6413. Kenapa sih kita di baris yang 10? Karena kita lihat di sini datanya itu ada 10. Dari bank BCA sampai bank BTPN itu datanya ada 10 kan. Makanya kita bisa bilang itu 0,6972 untuk Darbin lowernya, dan untuk Darbin uppernya itu 1,6413. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dulu. Ini kita buat tabel baru aja kali ya. Nah, di sini kita lihat dulu daftar-daftarnya. Tadi yang kita lihat DW-nya itu sama dengan 1,870. K sama dengan itu 2. N sama dengan 10. Darbin lowernya yang tadi kita udah cari di tabel DW itu adalah 0,6972 ya kan. Untuk Darbin uppernya sama dengan 1,6413. Nah, ini kita bisa melihat autokorelasinya. Kita coba ya yang ini. Ini kita copy dulu. Nggak usah di copy deh, kita catat aja. Kita coba untuk yang di bagian autokorelasi positifnya itu jawabannya yang benar yang mana. Kita coba DW DU. Nah, kita coba tadi DW-nya itu 1,870, 1,6413. Itu benar ya, karena jawabannya itu berarti tidak terdapat autokorelasi positif, ya kan, benar. Nah, untuk yang kedua itu kita coba yang ini, apakah sama. Maaf error ya, kita tulis aja deh 4 strip DW. Ini kita masukin ke strip DW DU. Kita coba tadi 4 strip DW nya itu 1,870, DU nya itu 1,6413. Hasilnya itu adalah 2,130, yang berarti jawaban itu adalah benar, yang berarti itu tidak terdapat autokorelasi negatif, yang berarti data ini itu tidak terdapat masalah dari yang uji positif maupun negatif. Tidak terdapat masalah yang berarti pengujian itu sudah selesai. Yang terakhir kita akan melakukan pengujian tentang uji rantes data residual. Caranya analyze non-parametric, lalu kita klik legacy dialogs, lalu runs, masukin variabel yang unstandard nya untuk cut point-nya median, lalu kita klik OK. Di sini outputnya akan keluar. Nah, di sini outputnya akan keluar. Yang kita lihat di sini asymptotic total-nya 1,000, yang berarti lebih besar dari nilai signifikasinya 0,055. Tidak terdapat masalah autokorelasi, yang berarti pengujiannya semua sudah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Nurul Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.